Sebagai makhluk sosial, manusia tentu akan berinteraksi dengan orang lain. Ada berbagai macam pribadi yang berbeda-beda yang akan ditemui. Nah, disitulah guys, kita pun harus bisa menyesuaikan diri. Memang, pada kenyataannya setiap orang akan pilih-pilih orang, karena secara lahiriah, ia akan menyukai orang yang cocok dengannya. Pahami bahwa umumnya orang yang mempunyai pribadi baik lebih disukai. Sifat atau kepribadian yang ada pada orang itulah tanda kualitasnya. Kita dapat menilai kepribadian orang lain, namun sebelumnya alangkah lebih bijak menilai diri kita sendiri. Mengapa kita melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata sendiri tidak diketahui? Marilah kita melihat kualitas pribadi mana pada kita yang disukai. Yang pertama, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu ketulusan. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Mengapa demikian? Ambil contoh burung merpati. Tulus seperti merpati itu berarti pikiran yang bersih, tidak ada niat jahat untuk melukai atau menyerang orang. Orang yang memiliki ketulusan akan membuat orang lain merasa aman dan yakin karena tidak akan dibodohi atau dibohongi. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenaran. Ia tidak suka pura-pura dan tidak suka memutarbalikkan fakta. Namun, ketulusan ini perlu diimbangi dengan kecerdikan supaya tidak menjadi keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Yang kedua, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu kerendahan hati. Ada peribahasa, jadilah seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk. Rendah hati berbeda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan. Namun justru rendah hati mengungkapkan suatu kekuatan. Orang yang memiliki kualitas diri dengan sifat rendah hati menandakan orang yang kuat jiwanya. Maksudnya bagaimana? Begini guys, orang yang rendah hati biasanya mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Dengan demikian, maka ia bisa membuat orang yang di atasnya merasa jaya dan oke-oke saja, tetapi juga membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. Yang ketiga, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu kesetiaan. Ambil contoh lagi, burung merpati yang sudah lama dikenal sebagai lambang ketulusan dan kesetiaan. Kesetiaan merpati karena tidak pernah ganti pasangan. Ia merupakan burung yang sangat setia terhadap pasangannya. Ia hanya memiliki satu pasangan dan hidup bersama. Merpati juga membuat sarang bersama-sama dan akan bergantian mengerami. Nah, bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Sepertinya kesetiaan sudah menjadi barang langka ya. Namun ternyata masih banyak orang setia dan itu sangat tinggi harganya. Orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan, selalu menepati janji, kuat berkomitmen, dan rela berkorban. Yang keempat, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu positive thinking. Orang yang berjiwa positif akan selalu bersikap positive thinking, yaitu memiliki pikiran positif. Itu berarti bahwa ia akan selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dari buah perkataannya akan selalu disukai banyak orang, karena dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan. Terlebih lagi jika bicarakan keburukan orang lain. Ia lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Ia lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Ia lebih suka memuji daripada mengecam dan sebagainya. Wah, menyenangkan ya guys.
Yang kelima, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu keceriaan. Mungkin ada yang berpendapat bahwa keceriaan adalah karunia. Namun kalau dipelajari kembali, maka keceriaan adalah sikap hati seseorang dalam menjalani hidupnya. Keceriaan juga tidak harus diartikan sebagai ekspresi wajah dan tubuh. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup. Ia tidak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dalam dirinya ada suatu keyakinan yang pasti, sehingga ia bisa menertawakan situasi atau orang lain. Orang ceria punya potensi untuk menghibur dirinya sendiri, bahkan dia juga dapat mendorong semangat orang lain. Luar biasa menyenangkan ya guys. Yang keenam, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Salah satu cirinya yaitu jika ia melakukan kesalahan, maka ia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, ia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan jika dia merasa kecewa atau sakit hati pun, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Itulah tanda orang berkualitas diri dengan sifat tanggung jawab. Kita semua pasti yakin bahwa kualitas itu menyenangkan ya guys. Yang ketujuh, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu percaya diri. Ada banyak orang tidak menerima keadaan dirinya. Dengan banyak cara ia tunjukkan supaya orang lain tidak mengetahuinya. Nah, tentu berbeda dengan orang yang penuh percaya diri. Orang yang penuh percaya diri akan menerima dirinya apa adanya. Ia akan menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Demikian juga, orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan di sekitarnya atau situasi yang baru. Orang yang percaya diri cenderung jujur, terbuka apa adanya, namun ia tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga ia melakukannya dengan baik. Senang ya guys, melihat orang yang penuh percaya diri. Yang kedelapan, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu kebesaran jiwa. Apa itu kebesaran jiwa? Salah satu ciri dari orang memiliki kebesaran jiwa sebagai kualitasnya, yaitu mampu memaafkan orang lain. Orang yang punya kebesaran jiwa akan merasa nyaman dalam hidupnya. Hal itu dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain, bahwa ia sungguh-sungguh mampu memaafkan orang lain. Mungkin ini tidaklah mudah ya guys, tetapi dapat dicoba. Orang seperti ini yang akan dikatakan berjiwa besar. Ia tidak membiarkan dirinya dikuasai rasa benci atau permusuhan. Tidak hanyut dalam kesedihan dan tetap tegar di masa sukar. Yang kesembilan, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu easygoing. Mungkin pernah dengar, take it easy. Boleh diartikan sebagai tenang sajalah atau jangan pusing. Bagaimana dengan easygoing di dalam interaksi pergaulan? Easygoing boleh diartikan di sini sebagai mudah bergaul. Orang yang berjiwa easygoing akan menganggap hidup ini ringan. Ciri-cirinya yaitu tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, tetapi sebaliknya, ia berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Tidak suka mengungkit masa lalu, bahkan dia tidak pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. So guys, berteman dengan yang easygoing menyenangkan ya. Yang ke-10, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu empati. Menurut KBBI,
Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dari rasa empati inilah akan lahir getaran hati dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Orang yang berempati akan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan dirinya berada di posisi orang tersebut. Singkatnya, orang yang berempati bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Yang ke-11, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu konsisten. Apa yang dimaksud dengan sikap konsisten? Konsisten adalah tetap, yang artinya tidak berubah-ubah. Sikap konsisten juga berarti sikap selaras, tetap, dan sesuai. Orang yang konsisten adalah yang punya sikap dan perbuatan dengan selalu berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri. Ia juga akan melakukan sesuatu secara terus-menerus hingga orang lain menilainya sebagai orang yang konsisten. Mengapa sifat konsisten juga menyenangkan orang? Karena sifat konsisten itu dapat membuahkan integritas, membuatnya bisa dengan mudah meraih apapun yang diinginkannya, mulai dari kesuksesan hingga kebahagiaan. Yang ke-12, kualitas diri yang menyenangkan orang yaitu pendengar yang baik. Pendengar yang baik sangat menyenangkan dalam berkomunikasi karena terkandung nilai kesabaran padanya, sehingga lawan bicaranya akan senang oleh sikapnya. Bagaimana cara untuk bisa menjadi pendengar yang baik? Beberapa di antaranya yaitu, jangan memotong pembicaraan, selalu menenangkan lawan bicara, ada kontak mata dengan lawan bicara, menunjukkan gestur yang positif, berempati dan memahami perasaan lawan bicara, dan juga mampu mengendalikan emosi. Tidak heran jika pendengar yang baik disukai oleh banyak orang. Oke guys, mari kita miliki kualitas yang menyenangkan orang. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat atau berinspirasi? Jika iya, boleh Anda berikan jempol. Juga tolong dong tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Hal itu menyemangati kami bikin video inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga ya. Terima kasih telah menonton. Yang lain juga ya.